ada di gambar saat kami ada kegiatan BEL UD di Loksado ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini berdasarkan untuk Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi dan fungsi tata kelola perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya perubahan SOTK baru. Jadi yang dulunya di bidang Kesmas itu ada seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga berubah menjadi seksi tata kelola kesehatan masyarakat. Jadi program Kesring itu pindah ke program P2, di mana seksi tata kelola Kesmas itu programnya tetap program yang lama yang ada di Yankes Primer dan berpindah ke seksi tata kelola Kesmas. Jadi kalau di kabupaten kota mungkin itu masih di Yankes ya, Yankes Primer. Jadi di sini untuk uraian tugas sendiri kita dari seksi tata kelola Kesmas sama seperti seksi program-program yang lainnya, kita melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan tata kelola kesehatan masyarakat. Jadi di dalam itu ada terdiri dari beberapa program kegiatan yang akan saya jelaskan mungkin di slide berikutnya. Jadi di sini untuk seksi tata kelola Kesmas kita ada 5 tim kerja. Jadi di mana untuk 5 tim kerja itu tim kerja 1 ada Puskesmas. Jadi Puskesmas itu lingkupnya dari manajemen Puskesmas, kemudian ada BLUD Puskesmas, kemudian ada kegiatan PISPK. Jadi Bapak Ibu juga untuk tahun ini yang akan melaksanakan untuk pelatihan manajemen Puskesmas nanti di Bapelkes ya. Nanti itu akan ada kebijakan terbaru. Nanti mungkin kita bisa dilibatkan khususnya teman-teman yang ada di dinas kabupaten ya, nanti untuk provinsinya bisa dikabari atau dilibatkan karena nanti ada kebijakan terbaru untuk materi manajemen Puskesmas, karena di dalam itu ada sedikit yang dimasuk perubahan dari sebelumnya tentang manajemen Puskesmas. Di dalam itu ada untuk ILP-nya gitu. Kemudian untuk penanggung jawabnya itu ada Bu Arifa ya, yang sering menghubungi Bapak Ibu di Dinas Kabupaten Kota. Kemudian di tim kerja 2 itu ada ILP, jadi integrasi layanan primer yang hari ini kita sudah laksanakan untuk kegiatan sosialisasinya, di mana lingkupnya di sini ada uji coba integrasi pelayanan kesehatan primer, kemudian ada scale up implementasi integrasi layanan kesehatan primer. Jadi di sini ada penanggung jawabnya, ada Bu Afla sendiri sebagai moderator. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu banyak berkomunikasi sama Bu Afla untuk tentang ILP. Kemudian ada tim kerja 3, ada Labkes Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Jadi kemarin kami ke HST mungkin nanti minggu depan ya kita ke HST untuk kegiatan Labkesmas ini. Jadi Labkesmas tim kerja 3 di mana laboratorium Kesmas ada 5 tier. Jadi dari tier 1 sampai tier 5. Jadi dari tingkat laboratorium yang ada di Puskesmas sampai tingkat pusat, kemudian ada penataan UPT Kesmas. Jadi di sini penanggung jawabnya ada Bu Fani, Bu Irfani. Jadi untuk HST kami mungkin nanti berangkatnya tanggal 11 karena untuk saat ini kami lagi turun lapangan, kemarin baru selesai untuk Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Jadi nanti mungkin di hari Senin itu Hulu Sungai Tengah kami akan kunjungan ke sana tentang laboratorium Kesmas dan akan mengunjungi 1 puskesmas pilihan. Mungkin nanti yang akan didatangi mungkin juga sudah dikirimkan untuk format yang akan diisi tentang checklist Labkesmas. Karena dengan adanya program ini mungkin nanti laboratorium yang ada di Puskesmas nanti kita bisa hidupkan kembali ya Bapak Ibu ya, bisa lebih karena selama ini kan untuk lab itu tidak terlalu pernah dikunjungi dan tidak pernah diperhatikan ya kalau untuk lab. Nah, jadi dengan adanya program ini, insya Allah kedepannya nanti untuk lab kita bisa hidupkan kembali dan lebih dipantau untuk kegiatan-kegiatan serta pelaksanaan dan alat-alat juga SDM-nya yang ada di dalam. Gitu.
Kemudian dari tim kerja 4 kita ada jejaring swasta dan kesehatan tradisional. Jadi kesehatan tradisional itu masuk di tim kerja 4 yang keterlibatannya lingkupnya itu penglibatan layanan swasta, kemudian pelayanan kesehatan tradisional. Jadi di mana untuk Kestrat sendiri penanggung jawabnya ada Bu Rizka. Makan HST kemarin nggak sempat ikut penilaian ya. Siap untuk ikut tingkat provinsi, mudah-mudahan nanti di tahun depan ya bisa ikut, bisa berkompetisi dengan teman-teman yang di kabupaten lain untuk penilaian Asman Toga ya. Tuh. Kemudian di sini ada tim kerja 5. Jadi tim kerja 5 itu ada kegiatan pelayanan kesehatan bergerak. Jadi lingkupnya pelayanan PKB daerah yang sangat terpencil. Jadi di sini penanggung jawabnya Bu Arifa selaku penanggung jawab untuk PKB. Jadi sama dengan tim kerja 1. Jadi PKB ini tahun ini HST dapat dana dari pusat ya. Kita untuk kegiatan PKB. Jadi kemarin kami sudah turun sampai ke Puskesmas Tandilang ya. Puskesmas Tandilang di Batu Perahu kami kemarin tuh udah turun. Ada Pak Kapusnya hadir ya hari ini ya? Belum ada Bu Tandilang. Tandilang belum hadir. Iya. Belum hadir. Jadi nanti mungkin untuk Puskesmas Tandilang nanti bisa dihubungi mungkin dari kabupaten ya Bapak Ibu di dinas kabupaten. Jadi untuk di sini tahun depan pun kami ada dana untuk kegiatan APBD untuk daerah terpencil. Jadi HST itu masuk penganggaran untuk APBD ya Bu Afla ya. Ya, insya Allah nanti bersama dengan HSU. Selanjutnya kita ke indikator RPJMN kita ya sesuai dengan yang sudah berjalan di mana untuk dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi di mana di sini untuk kegiatan yang kita laksanakan, di mana di sini ada untuk kegiatan PISPK dengan 100% intervensi keluarga, di mana di sini ada sasaran kita ada 400 kabupaten kota, kemudian di sini ada jumlah pelayanan kesehatan bergerak. Jadi di sini untuk sasaran kita sendiri ada 117 sasaran untuk kegiatan pelayanan kesehatan bergerak. Jadi di sini ada untuk rumus perhitungannya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu nanti slide-nya akan kami bagikan, mungkin nanti bisa dibaca untuk pelaporannya. Kemudian di sini juga di sini berdasarkan Renstra, jadi berdasarkan tahun 2022 sampai dengan 2024, di mana di sini ada untuk puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik, di mana di sini untuk targetnya di tahun 2023 itu ada 60%. Kemudian di sini ada persentase puskesmas yang menerapkan BLUD. Nanti kalau untuk sasaran kita ada 60%, kemudian di sini persentase puskesmas yang melakukan perencanaan melalui Lokmin. Jadi di sini untuk sasarannya juga ada 80%. Kemudian di sini ada untuk persentase puskesmas yang melakukan PWS. Jadi di sini ada targetnya 60%. Kemudian di sini kita ada indikator untuk tambahan ya. Tambahan di tahun ini kita ada untuk Labkesmas.
Jadi di sini ada untuk Labkesmas, alhamdulillah untuk bulan Agustus kemarin untuk definisi operasionalnya sendiri sudah keluar ya, karena kemarin masih belum ada definisi operasionalnya. Jadi di sini untuk persentase kabupaten kota yang memiliki lab dengan kemampuan surveillance. Jadi di sini untuk definisi operasionalnya kabupaten kota yang memiliki Labkesmas tingkat satu itu ada Puskesmas dan tingkat 2 itu tingkat kabupaten lab yang ada di daerah. Jadi kemudian kalau dia mempunyai Labkesmas tingkat 1 dan tingkat 2 mampu melaksanakan surveillance. Jadi kemudian di sini untuk rumus perhitungannya di sini mungkin Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat. Jadi perbedaannya nanti untuk perhitungannya itu ada di yang memiliki Labkesmas di tingkat daerah dan tidak gitu. Jadi dia kalau dia tidak memiliki dihitungnya 60%, kemudian kalau dia tidak memenuhi kriteria minimal 80% untuk mampu Labkesmas tingkat 1 untuk tingkat puskesmasnya gitu. Puskesmas, lab yang ada di puskesmas. Kemudian persentase yang telah terintegrasi dengan sistem informasi surveillance berbasis digital Pasienkes yang meliputi puskesmas dan Labkesmas tingkat 2 yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillance berbasis digital. Jadi di sini ada SIHA, SKDR, SITB, dan aplikasi lainnya. Jadi di sini jumlah puskesmas dan Labkesmas tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi di sini juga dia memiliki Labkesmas di tingkat 2 di kabupaten, kemudian terintegrasi dengan Labkesmas yang ada di provinsi untuk berbasis digital. Sesuai berbasis digital di sini yang dimaksud adalah laporan-laporan yang sesuai dengan laporan yang ada di Kemenkes. Jadi ada 90%. Jadi di sini ada linknya untuk laporan-laporan yang ada di Takelmas, dia ada di Monat Takelmas. Jadi di sini untuk semua program yang ada, kecuali mungkin Kestrat ya, Kestrat tidak masuk di sini karena dia manual ya. Kestrat tidak masuk, kalau selebihnya itu semuanya masuk ada di Monat Takelmas. Kemudian kita lanjut ke konsep ILP, integrasi layanan primer. Jadi di sini sebagai dasar kita untuk pelaksanaan program ILP sendiri, di mana capaian SPM kita yang masih rendah, di mana masih rendah targetnya sampai dengan bulan Maret ini masih rendah, tidak ada indikator SPM yang mencapai 100%. Jadi mungkin di layar Bapak Ibu bisa lihat dari pelayanan ibu hamil sampai dengan indikator SPM yang ke-12 itu memang capaiannya belum mencapai sampai dengan 100%, sehingga di mana target SPM akan tercapai jika pelayanan kesehatan primer kuat dan dengan kemudahan akses. Jadi di mana di sini dengan adanya program ILP ini harapannya seluruh masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan gitu. Kemudian di sini dia sebagian besar kasus kematian ya, di mana untuk kasus kematian sendiri yang terjadi itu yang masih bisa dicegah. Misalnya di sini ada maternal, neonatal infeksi dan penyakit lainnya. Kemudian ada 4 penyakit katastrofik untuk penyebab kematian paling tertinggi dan paling mahal, di mana penyakit jantung, untuk kanker, kemudian stroke, ginjal itu yang masih menjadi penyebab utama gitu. Jadi di mana di sini untuk kasus kematian sebenarnya masih bisa dicegah gitu.
Kemudian di sini berdasarkan ada untuk transformasi untuk 5 pilar. Jadi Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Jadi di mana ada 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia, di mana kita ada pada pilar 1 ya Bapak Ibu ya, untuk transformasi di mana di itu kita bisa diharapkan adanya edukasi penduduk, kemudian penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan melalui platform digital dan tokoh masyarakat. Kemudian ada pencegahan primer, penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Kemudian pencegahan sekunder, ada screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia, screening stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, di mana revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan puskesmas, posyandu, labkesmas, dan kunjungan rumah. Jadi itu untuk transformasi untuk layanan primer. Jadi kita ada di pilar 1 ya Bapak Ibu ya, untuk seksi tata kelola kesmas, untuk bidang kesmas, untuk transformasi layanan primer ini ada di pilar 1. Dia ada 6 pilar. Jadi pilar kedua itu ada transformasi layanan rujukan, kemudian pilar 3 ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, kemudian pilar keempat itu ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kemudian ada transformasi SDM kesehatan, dan pilar keenam ada transformasi teknologi kesehatan. Kemudian di sini ada 3 program utama penguat upaya preventif di layanan primer. Seperti tadi yang sudah saya bacakan, ada 14 imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin. Kemudian ada 14 screening penyakit yang prioritas yang harus kita laksanakan. Kemudian ada peningkatan kesehatan ibu dan anak, di mana sesuai dengan transformasi layanan primer itu lebih ada pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu dengan alat antropometri berstandar, kemudian ada pemeriksaan kehamilan ANC, kemudian ada screening kanker payudara dan USG, kemudian ada screening penyakit jantung bawaan di puskesmas. Jadi untuk di sini kita integrasi layanan primer kita hanya untuk manajemennya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk manajemennya itu kita hanya untuk manajemen di puskesmas. Jadi tidak lebih ke teknisnya. Sedangkan di sini untuk peningkatan pelayanan dan lainnya kembali ke program yang ada di masing-masing pemangku program. Misalnya di sini ada untuk pemantauan untuk tumbuh kembang, mungkin itu tepatnya nanti yang ada di Kesga. Itu ada untuk pengadaan alat antropometri dan lainnya. Saya rasa dari pusat itu sudah melakukan pendataan, kemudian dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan programnya saling terkait masing-masing ya Bapak Ibu ya. Begitupun juga untuk pemeriksaan ANC-nya sendiri. Nah mungkin nanti di situ teman-teman di KSK yang banyak untuk membahas bagaimana lebih teknisnya. Kemudian screening kanker payudara dan USG. Untuk USG-nya pun seperti itu, nanti alat-alatnya seperti apa, apakah mendapatkan peralatan USG dan lainnya, mungkin nanti itu dari program yang lainnya. Mungkin kalau kita lebih banyak ke manajemen. Kemudian di sini fokus transformasi layanan primer. Jadi di mana di sini untuk transformasi layanan primer sendiri, jadi di sini siklus hidup sebagai fokus integrasi layanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Kemudian kita mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Kemudian memperkuat PWS pastinya pemantauan setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan pradesa, di mana kita di sini ada untuk target yang akan jangkauannya untuk Kalsel sendiri ada 241 puskesmas ya dari 156 kecamatan yang tentunya kedepannya akan menjadi puskesmas LP. Kemudian ada unit kesehatan di desa atau kelurahan. Jadi di mana di sini ada 308 pusko. Jadi ada 1.936 desa dan 144 kelurahan. Kemudian ada 3.182 posyandu yang aktif. Kemudian di sini ada kunjungan rumah
dan jumlah masyarakat yang akan kita pantau PWS ada 4.182.080 jiwa. Kemudian kita lanjut ke integrasi layanan primer di puskesmas. Dan Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Oke, jadi kita lanjut integrasi layanan primer di puskesmas. Jadi di mana di sini penataan untuk organisasi puskesmas berdasarkan klaster pelayanan ya. Jadi di sini mungkin puskesmas ya, dulunya ada poli, jadi poli ibu, poli anak, poli MTBS, untuk klinik sanitasi dan lain-lain, mungkin dulunya seperti itu. Dan kedepannya kita nanti tidak lagi berbunyi poli, tapi kita nanti dalam bentuk klaster. Jadi dia ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Jadi di situ selain klaster itu ada lintas klaster. Jadi di dalam klaster 1 itu klaster 1 ada klaster manajemen. Jadi manajemen itu terdiri dari ketatausahaan, KTU-nya, yang di sana ada SDM, sumber daya, dan ada manajemen puskesmasnya itu ada di klaster 1. Kemudian ada manajemen mutu dan keselamatan, serta manajemen jejaring dan jaringan puskesmas. Kemudian ada sistem informasi puskesmas dan dashboard PWS-nya. Kemudian ada klaster 2. Jadi klaster 2 itu untuk layanan dalam gedung. Jadi layanan dalam gedung itu nanti poli-poli yang ada akan berpindah ke klaster 2 sesuai dengan siklus hidup yang ada. Jadi di sini pengelompokan untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas. Kemudian ada balita dan anak prasekolah, kemudian ada anak usia sekolah dan remaja. Jadi itu adalah isi dari klaster 2. Kemudian isi dari klaster 3 untuk layanan dalam gedung. Jadi untuk layanan dalam gedung itu hanya ada pada klaster 2 dan klaster 3. Jadi klaster 3 itu isinya ada usia produktif dan lanjut usia. Jadi di klaster 2 dan 3 ini untuk pembagian untuk siklus hidup yang mendapatkan layanan. Jadi nanti jika pasien itu datang mendaftar ke loket, nanti tinggal diarahkan apakah dia masuk di klaster 2 atau klaster 3 berdasarkan pengelompokan yang ada. Nanti akan lebih terinci di alur untuk tiap klaster ya. Kemudian di klaster 4. Klaster 4 itu ada penanggulangan penyakit menular. Jadi teman-teman Kesling, teman-teman surveillance yang sering melakukan PE ke kelompok masyarakat, lakukan tracking, nanti itu masuknya di klaster 4. Gitu. Kemudian, jadi klaster 4 ini tidak ada layanan dalam gedung, tapi dia lebih ke untuk kunjungan rumah untuk kunjungan lapangan. Kemudian di sini ada lintas klaster. Jadi lintas klaster itu di mana ada jika dia rawat inap ya Bapak Ibu ya. Jika dia rawat inap, dia ada kegawat daruratan IGD, kemudian ada rawat inapnya. Kemudian jika dia tidak rawat inap, berarti dia hanya ada lab dan kefarmasian aja untuk lintas klaster. Kemudian poli giginya kemana? Jadi poli gigi kita tetap ada, tapi poli giginya itu dia tidak bisa bergabung dengan klaster 1, 2 ataupun sampai dengan klaster 4, tapi dia berdiri sendiri, dia tetap ada gitu. Kemudian fungsi dari klaster untuk 1 sendiri apa sih? Klaster 1 itu untuk mengkoordinir manajemen dan ketatausahaan. Kemudian klaster 2 dan 3 itu memberikan pelayanan komprehensif, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam ada pelayanan dalam gedung ya, pelayanan dalam gedung, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan di dalam juga situ untuk klaster 2 dan 3 itu ada PWS juga, lakukan PWS. Kemudian klaster 4 sendiri fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghentikan penularan penyakit dengan surveillance pengawasan kualitas lingkungan. Jadi dia tidak ada layanan dalam gedung, tapi dia lebih ke pelayanan luar gedung ya, untuk kunjungan rumah.
Kemudian dalam hal keterbatasan SDM memang pelayanan dapat diberikan oleh petugas dari klaster lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Jadi nanti di dalam klaster ini harusnya klaster 2 dan klaster 3 dia memiliki dokter yang ada di klaster 2, yang satu di klaster 3. Tapi memang jika petugasnya SDM-nya masih terbatas, mungkin nanti dokternya jika standby di klaster 2, jika nanti ada pasien lagi di klaster 3, mungkin nanti bisa berpindah lagi di klaster 3. Tapi dia di klaster 2 dan 3 itu masing-masing memiliki SDM-nya, misalnya dia berisi bidan, petugas gizi, dan petugas lainnya itu ada standby di klaster 2 dan 3. Tapi kalau memang dia terbatas, masih belum mencukupi, nah mungkin nanti dari klaster 2 bisa lagi nanti memberikan layanan di klaster 3, mungkin seperti itu. Cuma terus seperti apa nanti banyak pertanyaan. Terus gedung kami ini gimana? Gedung kita kan belum memadai ya untuk bisa menampung semua petugas di dalam satu ruangan, karena di klaster itu adalah gabungan dari seluruh siklus hidup, dan istilahnya ada beberapa layanan karena di dalam bukan hanya ibu hamil saja. Jadi mungkin nanti bisa dengan ruangan walaupun tidak besar tapi dia lebih berdekatan, mungkin di situ lebih dekat, tapi di setiap ruangan itu ditulis untuk klaster 2, tapi dia berdekatan, nggak berjauhan, dan tidak ada antara ruangan satu dengan yang lainnya gitu. Tapi dia walaupun bersekat tapi ruangannya berdekatan. Mungkin bisa seperti itu untuk sementara ya. Jika nanti kedepannya akan menjadi puskesmas ya. Kemudian di sini alur pelayanan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup. Jadi di sini untuk alur layanan untuk seluruh siklus hidup, di mana di sini pasien dilakukan identifikasi masalah kesehatan dulu, kemudian kita tentukan screening sesuai dengan siklus hidupnya. Jadi di sini di mana jika itu pasien datang, kemudian kita saat di poli, kemudian di screening, jadi di screening sesuai dengan siklus hidupnya, apakah dia masuknya ke klaster 2 atau ke klaster 3 gitu. Jadi berdasarkan kriteria yang ada sesuai dengan isi di dalam klaster. Jika memang di situ adalah puskesmas rawat inap, berarti dia saat registrasi jika memang perlu tindakan darurat berarti dia harus langsung masuk ke UGD. Masuk ke jika perlu dirawat inap berarti dia harus rawat inap. Tapi jika memang pasiennya itu masih tidak perlu tindakan kegawat daruratan, berarti tinggal ditentukan untuk klaster layanan ibu dan anak atau usia produktif dan lansia gitu. Jadi tinggal memilih ke klaster mana yang diperlukan. Kemudian nanti sama seperti biasanya yang Bapak Ibu lakukan di puskesmas untuk layanan, tidak merubah semua layanan Bapak Ibu yang ada di puskesmas. Jadi jika sudah di dalam klaster itu misalnya ibu hamil, kita lakukan pemeriksaan ibu hamil untuk anak balita saat datang, bagaimana prosedur untuk pemeriksaan yang kita lakukan seperti itu hanya manajemennya saja saat pembagian klaster, mungkin seperti itu saja yang berubahnya gitu. Kemudian kita lanjut ke klaster 1 ya, klaster 1, di mana di sini klaster manajemen lingkupnya tadi sudah seperti yang saya sampaikan, ada ketatausahaan, kemudian ada manajemen sumber daya, manajemen dan sistem informasi, dan mengordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas serta manajemen mutu. Itu. Jadi di mana di sini klaster 1 manajemen puskesmas, perencanaan, penggerakan pelaksanaan untuk lokmin, kemudian pengawasan, pengendalian dan penilaian. Kemudian yang kedua ada manajemen mutu dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pasien dan petugas. Kemudian manajemen jaringan dan jaringan puskesmas, pembinaan ke Pustu, FKTP, Posyandu dan UKBM lainnya. Jadi itu semuanya untuk manajemen masuk di klaster 1. Kemudian upaya standarisasi pelayanan untuk klaster 2 ya.
Jadi klaster 2, klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi tadi untuk isinya sendiri yang seperti sudah disampaikan tadi, di dalam itu ada ibu hamil, ibu bersalin, ada ibu nifas yang ada di klaster 2 untuk pelayanan dalam gedung, kemudian ada bayi dan anak prasekolah, kemudian ada untuk usia sekolah dan remaja. Jadi di sini untuk puskesmas, Bapak Ibu bisa lihat di sini pelayanan apa saja yang diberikan kepada ibu hamil, mulai dari ANC terpadu 6 kali plus USG oleh dokter. Kemudian di pustu seperti apa, karena di sini pustunya pun nantinya akan menjadi pustu prima ya Bapak Ibu ya. Ada percontohan nanti pustu prima dari puskesmas prima. Jadi nanti misalnya puskesmas LP. Jadi pustu itu akan menjadi anak dari puskesmas. Jadi makanya kemarin itu kan infonya kita ada posyandu prima. Ternyata kan posyandu prima itu tidak bisa dilanjutkan, diganti dengan pustu prima. Ya, pustu prima itu nanti anak dari puskesmas ILP ya. Jadi di dalam pun ada klaster 1, 2, dan 3 gitu, di dalam pustu tersebut. Jadi nanti di dalam pustu itu mungkin saya berikutnya lebih detail jelaskan bagaimana untuk dikatakan pustu prima. Yang pastinya ya pustu itu pastinya nanti akan ada klaster 1, 2, dan 3. Jadi di slide ini ada untuk jenis-jenis layanan yang ada di puskesmas, standar layanannya yang ada di puskesmas, kemudian ada di pustu. Jadi untuk layanan sendiri tidak merubah layanan-layanan yang Bapak Ibu laksanakan di puskesmas. Jadi tetap melaksanakan seperti yang Bapak Ibu laksanakan selama ini gitu. Baik itu misalnya untuk pelayanan bayi, pelayanan kelas ibu balita. Nah itu tetap Bapak Ibu laksanakan seperti biasanya dan tidak merubah bagaimana untuk SOP-nya gitu. Kemudian di sini untuk alur klaster 2 ya, dimana di sini Bapak bisa lihat seperti apa sih kalau pasien itu datang saat dia masuk ke klaster 2. Jadi di sini ada untuk klaster 2 misalnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian balita, sekolah dan anak usia sekolah. Dan jadi saat dia datang, apakah itu rujukan dari posyandu, kemudian rujukan dari masyarakat dan lainnya, dia melakukan registrasi pasiennya. Jadi misalnya saat melakukan registrasi, jika misalnya itu perlu penanganan kegawat daruratan, berarti dia bisa masuk ke IGD jika itu rawat inap. Tapi jika misalnya itu masih bisa dilakukan tindakan dan bukan puskesmas rawat inap, berarti dia masuk ke dalam pilihan untuk klaster. Jadi karena misalnya dia datang, contoh satu dia datang ibu bersalin datang. Nanti kalau dia ibu bersalinnya datang udah mau melahirkan, berarti penanganan langsung ke kamar bersalin. Tapi jika memang itu belum waktunya untuk bersalin, berarti dia masuk ke ke klaster 2 untuk klaster ibu dan anak gitu. Jadi saat dia masuk ke klaster 2 itu, di dalam klaster 2 itu nanti sama seperti yang Bapak Ibu laksanakan di lapangan juga. Apa saja yang perlu dilaksanakan, pemeriksaan untuk ANC-nya, untuk pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang ada di ANC teman-teman bidan lakukan. Jadi kita tidak merubah untuk jenis-jenis pelayanannya yang sesuai dengan kriteria pasiennya, karena untuk prosedurnya itu pemeriksaan kita tidak ada perubahan gitu. Jadi di sini tidak ada, mungkin tidak karena banyak pertanyaan, berarti perlu dilatih lagi ya petugasnya, karena kan ini berubah klaster, tidak perlu ada pelatihan. Untuk itu mungkin kita hanya ada pelatihan untuk manajemennya saja, untuk dokter dan kepala puskesmasnya. Selebihnya untuk petugasnya yang sudah dilatih kelas ibu hamil, yang sudah dapat latihan KB, yang latihan SD, DTK dan lainnya ya tetap seperti itu, gitu. Jadi di sini kita lakukan pemeriksaan, kemudian jika setelah dilakukan pemeriksaan dia perlu pemeriksaan lab, misalnya ibu hamil perlu dicek HB-nya, berarti kita lakukan rujukan ke lintas klaster, lakukan pemeriksaan HB ke laboratorium. Kemudian kembali lagi untuk pemberian
untuk pengobatan ya, pengobatan ke farmasi dan pasiennya bisa pulang gitu. Kemudian misalnya kalau pasiennya bukan ibu hamil tapi misalnya anak remaja dengan mungkin depresi atau gangguan jiwa. Nah, berarti dia masuknya di klaster 2, klaster 2. Nah, di situ tetap dilakukan untuk screening untuk kejiwaan dan lainnya, sama apa memang dia perlu dilakukan rujukan, berarti kita lakukan rujukan gitu. Kemudian di sini juga ada untuk klaster ibu dan anak, kemudian PWS penyakit menular tidak kontrol. Jadi untuk di Pustu sendiri ya, untuk pelayanan kesehatan di Pustu, di sini juga ada klaster 2 sama dengan di Puskesmas. Jadi di Pustu itu ada klaster 2. Jadi klaster 2 jika Pustu itu nanti akan menjadi Pustu Prima ya. Jadi nanti di situ ada klaster 1, dia akan mendaftar, kemudian nanti masuk ke klaster 2 untuk layanan jika itu ibu hamil, nanti dilakukan layanan, kemudian dilakukan evaluasi PWS-nya. Jadi nanti akan ditemani oleh teman-teman kader ya yang ada di Pustu pastinya. Kemudian di sini kita lanjut ke klaster 3. Klaster 3 di sini ada upaya standarisasi layanannya sendiri, di mana di sini ada untuk usia produktif dan lansia. Jadi di sini ada pembagian untuk puskesmas dan pustu. Ini sama seperti di klaster 2 tadi. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di klaster 2 dan klaster 3 itu tidak ada yang berubah, sama. Jadi apa yang kita lakukan untuk teman-teman yang usia produktif dan lainnya, misalnya screening dan pemeriksaan lainnya, tetap itu dilaksanakan gitu. Begitu juga dengan di Pustu. Jadi di Pustu itu tetap ada klaster 3 juga. Jadi untuk pengelompokan usia produktif dan lansia. Gitu. Jadi misalnya ada pelayanan KB, kemudian untuk ada pelayanan pengobatan misalnya lainnya kebugaran untuk usia produktif. Nah, itu bisa ada di klaster 3 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada screening kanker leher rahim dan kanker paru, misalnya pemeriksaan TB, misalnya pasien dengan lanjut usia ada pemeriksaan TB, berarti nanti itu masuknya di klaster 3. Kemudian untuk alurnya sendiri sama seperti klaster 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk klaster 3 saat pasien datang, apakah itu rujukan atau dari masyarakat atau dari Pustu atau dari Posyandu, nah nanti bisa masuk registrasi sama seperti di klaster 2 tadi. Jika dia perlu penanganan kegawat daruratan, kalau itu rawat inap, berarti dia langsung masuk ke UGD. Jika itu memang tidak perlu, berarti dia masuk ke poli klaster 3 gitu. Poli klaster 3, kemudian nanti saat di klaster 3 jika membutuhkan pelayanan pemeriksaan lab, misalnya tadi pasien datang dengan TB ya. Pasien datang dengan TB berarti dia harus dirujuk ke lintas klaster. Lintas klaster yang ada di puskesmas yang ada di lab. Kemudian namun di sini misalnya karena pasiennya TB ya Bapak Ibu ya, karena pasiennya TB berarti nanti di sini ada satu tambahan tugas dari klaster 4. Kita nanti setelahnya ada klaster 4. Misalnya pasiennya TB. Jadi pasiennya itu datang dengan TB, otomatis saat teman-teman yang ada di klaster 2 dan 3 nanti saat pelayanan dalam gedungnya nanti kita menggunakan aplikasi Simpus. Saat pasien itu datang langsung kita data di Simpus untuk data-data pasien, nama, alamat dan lainnya untuk diagnosa dan lainnya. Nanti setelah pemeriksaan, setelah pemberian terapi, nanti teman-teman di klaster 4, kan klaster 4 itu ada teman-teman dari P2, surveillance, dan dari teman-teman dari bagian seksi kesehatan lingkungan, nanti memantau dari aplikasi yang ada di klaster 4 untuk melakukan kunjungan rumah. Misalnya pasien itu dengan usia lanjut, melakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan pemeriksaan lab yang ada di puskesmas. Nanti itu adalah
tugas teman-teman yang ada di klaster 4 untuk melakukan kunjungan rumah dan melakukan tindak lanjut melihat untuk melakukan pemutusan rantai dan untuk melakukan pemutusan faktor penyebab dan memutus mata rantai untuk faktor risiko ke depannya. Misalnya apakah perlu pemeriksaan lab untuk seluruh anggota keluarga dan beberapa lingkup untuk rumah di sekitar rumah yang mengidap TB ini gitu. Jadi itu adalah tugas teman-teman yang ada di klaster 4 untuk melakukan kunjungan ke rumah. Jadi di sini ini di Pustu ya, ini integrasi layanan primer di Pustu. Jadi di Pustu itu sampai dengan klaster 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi klaster 1, 2, dan 3 itu teman-teman di Pustu pun sama, dia memiliki klaster 1, 2, dan 3 dan di dalam itu ada 1 perawat dan 1 bidan serta ditemani oleh 2 orang kader gitu. Jadi untuk tugas paket layanan standarisasi sesuai dengan siklus hidup sama dengan yang sudah seperti biasanya yang teman-teman di Pustu lakukan, dan di sana juga ada lab, ada pemeriksaan lab yang pemeriksaan standar, kemudian nanti ditemani oleh teman-teman kader untuk kunjungan rumah dan untuk melakukan PWS. Jadi perbedaan Pustu dan Puskesmas itu apa ya? Jadi dan Puskesmas itu di Pustu itu dia tidak memiliki klaster 4. Dia hanya sampai klaster 3 saja. Nah, tapi di dalam itu ditemani oleh 2 orang kader. Jadi tugas dari kader itu untuk melakukan PWS kunjungan rumah. Nah, jadi misalnya pasien yang datang yang perlu tindak lanjut sama seperti yang di kasus tadi yang saya sampaikan yang hanya sampai klaster 3 saja. Kemudian nanti tugas dari teman-teman klaster 4 itu melakukan kunjungan rumah. Untuk melakukan intervensi lanjutan memutus mata rantai untuk dari penyakit yang ada. Itu adalah tugas teman-teman kader yang ada di Pustu untuk mendeteksi, melihat, memantau, kemudian nanti dilaporkan ke petugas kesehatan yang ada di Pustu untuk melakukan intervensi lanjutan, tindakan apa yang harus dilakukan untuk intervensi lanjutan ke kelompok keluarga yang beresiko gitu, yang sudah dikunjungi. Kemudian apabila memang perlu kunjungan dari teman-teman di Puskes, berarti dilaporkan kembali ke Puskes untuk kunjungan berikutnya dengan dokter yang ada atau dijukan ke Puskesmas untuk pemeriksaan lab misalnya. Jika misalnya teman-teman kader mendapatkan beberapa mungkin permasalahan yang ada di kelompok keluarga. Nah, itu perbedaan untuk Pustu dan Puskesmas ya. Di Pustu itu tidak ada klaster 4, tapi di Puskesmas itu ada klaster 4. Dan di Pustu itu terdapat 2 kader, jadi minimal 2 sampai dengan 5 orang kader. Jadi kalau di Puskesmas itu ada klaster 4 untuk melakukan pelayanan di luar gedung. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan tadi untuk klaster 4 ya, mulai menganalisis data PWS, pengolahan penyakit menular atau deteksi KLB dengan kegiatan surveillance rutin. Jadi pelayanan mencakup dari deteksi dan respon penyakit menular, kemudian surveillance dan kesehatan lingkungan. Jadi itu tugas dari teman-teman yang ada di klaster 4. Kemudian untuk alurnya sendiri seperti apa untuk klaster 4? Jadi klaster 4 itu di sini adalah misalnya untuk Puskesmas untuk rujukan dan pelaporan ya, untuk penanggulangan penyakit menular. Jadi di sini dari Puskesmas ada rujukan untuk laporan misalnya dari hasil klaster 2 dan klaster 3. Situ kan dari aplikasi Simpus yang seperti saya sampaikan tadi, nanti kan di dalam gedung itu ada aplikasi Simpus yang akan diisi oleh teman-teman yang ada di klaster 2 dan klaster 3. Jadi di situ dari laporan itu akan dianalisa oleh teman-teman di klaster 4. Jika misalnya tadi pasien datang ke klaster 4 seperti yang Ulun sampaikan tadi, dia datang membereskan TB misalnya,
Berarti itu adalah tugas teman-teman klaster 4 untuk melakukan menularnya gitu. Jadi nanti dilihat lagi penyakitnya ini berpotensi KLB tidak, apakah ada sinyal KLB tidak, kemudian kurang dari 24 jam dengan di sini melakukan kunjungan rumah gitu. Nah, misalnya melakukan kunjungan rumah untuk melihat di sini untuk faktor penyebab dan memutus mata rantai dari penyakit tersebut. Apakah perlu pemeriksaan tindak lanjut, apakah apa saja dari faktor-faktor penyebab dari penyakit yang ada. Nanti setelah kunjungan rumah baru nanti klaster 4 memakai aplikasi ASIK ya, aplikasi ASIK. Nanti dari situ akan dilaporkan kembali ke klaster 3. Misalnya itu kalau pasien dari klaster 3 ya, ternyata faktor penyebab dari penyakit ini adalah ini dan perlu penanganan ini gitu. Jadi nanti itu adalah tugas teman-teman yang ada di klaster 3 lagi gitu untuk melakukan intervensi lanjutan gitu. Apakah perlu dikunjungi kembali untuk menyampaikan tindak lanjut yang harus diberikan kepada pasien gitu. Itu misalnya kalau TB. Terus misalnya kalau dengan ada pasien datang di klaster 2 dengan balita yang diare misalnya, berarti atau misalnya sakit perut diare. Nah, terus nanti di sini teman-teman klaster 4 sama seperti tadi, berdasarkan laporan di aplikasi itu, nanti mereka akan melakukan analisa, ini perlukah kita datangi untuk melihat, untuk memutus mata rantai kalau memang apakah dia beresiko terjadi KLB gitu atau tidak. Jadi itu adalah tugas teman-teman yang ada di klaster 4. Nanti dilakukan pemeriksaan apakah pengaruh dari penggunaan air minum, apakah penyajian makanan dan lainnya. Misalnya nanti kalau memang itu karena pengaruh mungkin dari makanan, nanti perlu pemeriksaan dirujuk ke laboratorium yang ada di puskesmas. Mungkin seperti itu gitu. Untuk klaster 4. Jadi nanti untuk intervensi lanjutannya itu adalah tugas teman-teman yang ada di klaster yang misalnya jika itu yang pasien dari klaster 2 berarti itu dari klaster 2 gitu. Jika itu perlu penanganan tindak lanjut dari pasien klaster 3 berarti itu dari klaster 3. Kenapa slide-ku pada kau maju? Maaf ya Bapak Ibu, tunggu klasternya pada mau maju slide-nya. Nggak bisa. Pada kau maju lagi, kenapa? Maaf ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke lintas klaster. Jadi tadi udah klaster 1, 2, 3, 4 sudah, kemudian untuk puskes sendiri sudah perbedaannya. Kemudian kita lanjut ke lintas klaster. Jadi lintas klaster itu mencakup pelayanan kesehatan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada klaster ibu dan anak, klaster usia produktif dan lanjut usia, serta klaster penanggulangan penyakit menular. Jadi meliputi jika itu seperti yang sampaikan tadi, jika itu rawat inap, puskesmas rawat inap berarti ada pelayanan gawat darurat UGD, kemudian ada ruang rawat inapnya, kemudian jika itu puskesmas yang bukan puskesmas perawatan berarti hanya ada pelayanan kefarmasian dan ada pelayanan labkesmasnya. Jadi itu untuk lintas klasternya. Kemudian di sini pelayanan gawat darurat rawat inap. Jadi ini sama seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi perbedaannya dengan kalau dia sudah puskesmas ILP seperti apa. Jadi kita tidak merubah. Jadi tetap seperti yang ada di puskesmas. Gitu. Jadi pasien berkunjung ke puskesmas jika itu memang
itu perlu seperti yang sudah Ulun jelaskan di slide klaster 2 dan 3, jika memang perlu penanganan kegawat daruratan, berarti dia langsung masuk ke UGD. Tapi jika memang tidak perlu, berarti dia masuk ke pengelompokan klaster 2 atau 3. Jadi tidak merubah gitu. Apabila memang dari puskesmas tidak bisa melakukan penanganan, berarti kita lakukan rujukan ke tingkat rumah sakit yang ada di kabupaten. Gitu. Jadi kita tidak merubah ya Bapak Ibu ya untuk sistem untuk pelayanan yang ada di pelayanan gawat darurat. Kemudian di sini pelayanan kefarmasian juga sama. Jadi untuk kita sudah melakukan untuk pelayanan yang ada di kefarmasian. Jadi jika pasien itu sudah dilakukan ada bukan penataan, berarti lanjut ke pemberian pengobatan ke apotek gitu. Jadi tidak ada merubah untuk yang ada di teman-teman di kabupaten. Kemudian di sini selanjutnya pelayanan lab. Jadi pelayanan lab sama seperti yang Ulun sampaikan tadi. Jadi di sini ada klaster 2 dan klaster 3 ibu dan anak, kemudian dan lansia ya. Jadi mana di sini untuk layanan gedung itu ada di kedua klaster ini. Dan yang pastinya pelayanan lab lintas klaster ini akan ada rujukan ke laboratorium dari kedua klaster ini gitu. Jadi pemeriksaan apa saja yang dilakukan, nah di sini sama seperti yang sudah Bapak Ibu juga lakukan ada di puskesmas. Jadi tidak mengurangi dan tidak ada yang berubah. Mungkin yang ada sih hanya sedikit penambahannya alat-alat yang harusnya mungkin kita kan banyak kemarin pendataan untuk alat-alat, nah kan kita akan menghidupkan kembali lab yang ada di puskesmas, jadi sehingga mungkin alatnya nanti apa yang diperlukan yang mungkin asalnya tidak ada pemeriksaan untuk A, B, dan C dan lainnya, mungkin nanti bisa diadakan pemeriksaan di puskesmas gitu, tergantung dengan alat yang tersedia yang ada di puskes. Kemudian nanti kita juga ada pelatihan ya Bapak Ibu ya, pelatihan untuk petugas lab. Jadi nanti kita ada pelatihan di tingkat provinsi, tapi maaf kami tidak bisa mengundang semua puskesmas yang ada. Nanti kita kembali ke teman-teman yang di kabupaten untuk menentukan puskesmas yang mana yang akan ditunjuk. Ya, itu tugas adalah teman-teman di kabupaten, kita serahkan untuk memilih puskesmas yang mana. Tapi walaupun misalnya kita tahun ini sempat mengikuti teman-teman yang lain, kita tahun depan masih ada lagi untuk 2 angkatan untuk teman-teman petugas yang ada di lab. Gitu. Jadi di sini seperti di slide ini sudah Ulun jelaskan tadi ya. Misalnya di sini ada klaster 2, klaster 3, kemudian ditemukan misalnya kasus penyakit menular di klaster 2 dan klaster 3. Jadi klaster 4 itu tugasnya untuk penanggulangan penyakitnya. Jadi melakukan kunjungan rumah, melakukan tindak lanjut untuk memutus mata rantai, kemudian dirujuk apabila perlu pemeriksaan lanjutan ke laboratorium, nanti itu akan disampaikan oleh teman-teman di klaster 4 untuk hasil kunjungan rumah untuk interview lanjutnya. Nanti itu tugas dari teman-teman yang ada di klaster 2 dan 3 untuk menyampaikan pemeriksaan lanjutannya. Gitu. Kemudian ada pelayanan labkesmas tingkat 1 untuk spesimen klinisnya, di mana di sini peningkatan deteksi dini dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular, serta faktor risiko kesehatan lingkungan, faktor dan binatang dan pembawaan penyakit, kemudian serta peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi di mana di sini pasien berkunjung ke puskesmas di klaster 2 dan 3, yang ini sama seperti sudah Ulun jelaskan tadi, apakah pasien perlu pemeriksaan lab atau tidak. Nah, jika memang dia tidak perlu pemeriksaan lab, lanjut sesuai dengan prosedur yang ada di ILP. Kalau memang di sini perlu pemeriksaan lab, berarti dia lanjut ke pemeriksaan lab seperti tadi ibu hamil, berarti dia perlu pemeriksaan HB, berarti dicek HB kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan. Itu. Kemudian di sini
alur untuk pelayanan Labkesmas tingkat 1 sampel vektor binatang. Ini untuk sampel vektor binatang pembawa penyakit di lingkungan sampel manusia ya. Gitu. Jadi di sini misalnya contoh untuk petugas klaster menindaklanjuti laporan dari klaster 2 dan 3 untuk kasus penyakit menular, di mana di sini untuk peningkatan deteksi dan pencegahan penyakit tidak menular, penyakit menular, faktor risiko pembawa penyakit serta peningkatan kesehatan lainnya. Jadi di sini pengambilan sampel vektor binatang pembawa penyakit jadi dilakukan di pemeriksaan di laboratorium yang ada di puskesmas. Jadi seperti yang sudah ulun jelaskan tadi, Bapak Ibu, jika pasien itu datang misalnya dengan gejala penyakit dan bisa menimbulkan KLB, itu adalah tugas dari teman-teman yang ada di klaster 4 untuk melakukan kunjungan rumah. Jika memang itu di sana ada penyebab vektor atau pembawa penyakit dan lainnya yang harus diperiksakan di puskesmas, nah, itu saat dilakukan PE ya, dilakukan PE kontak tracking, kasus ternyata ada wabah KLB, ada dilakukan juga penanggal lab jika itu memang tidak bisa diperiksakan di laboratorium yang ada di puskesmas, berarti kita lakukan rujukan ke lab tingkat 2 gitu. Kemudian nanti setelah dilakukan rujukan ke tingkat 2, berarti nanti hasilnya itu kemudian nanti dicatat bila masuk ke KLB, nanti penanggung jawab lab akan melaporkan ke kepala puskesmas, kemudian nanti dari kepala puskesmas akan melakukan tindak lanjut bersama teman-teman, apakah itu rujukan dari klaster 2 dan 3 untuk melakukan intervensi lanjutan gitu. Kemudian di sini pencatatan dan pelaporan yang seperti sudah ulun sampaikan tadi. Jadi di dalam gedung itu di mana saat teman-teman melakukan pelayanan wajib mengikuti, puskesmas wajib terintegrasi dan mengikuti standar 1 sehat. Jadi di mana di sini ada aplikasi yang digunakan, dan di mana aplikasi Simpus yang sudah ditetapkan ya. Itu kemudian untuk klaster manajemen, pencatatan administrasi dan sumber daya, klaster siklus hidup, morbid dan cakupan pelayanan, kemudian klaster penanggulangan penyakit menular, surveillance, keaslian program intervensi, di mana kita saat dalam gedung itu kita pakai aplikasi Simpus. Nah, kemudian saat di luar gedung kita pakai pencatatan digital yaitu aplikasi ASIK ya. Jadi aplikasi menyesuaikan paket-paket layanan yang telah ditetapkan sesuai klaster dan siklus hidup dan klaster penanggulangan penyakit menular. Jadi di situ di aplikasi itu nanti kita saat turun di situ ada pilihannya untuk apakah dia turun sebagai kader, kemudian sebagai bidan, dokter, perawat, di situ ada pilihannya. Kemudian ada dashboard. Dashboard adalah untuk kita memantau dari hasil pencatatan dalam gedung dan luar gedung bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard analisis. Ya. Jadi di sini arsitektur sistem pencatatan layanan primer. Jadi di sini ada aplikasi 1 sehat, Simpus dan integrasi aplikasi ke platform untuk di dalam gedung ya, seperti yang belum jelaskan tadi. Kemudian di luar gedung, kemudian nanti ada dashboard untuk menampilkan hasil dari yang sudah data-data yang dimasukkan. Nah, mungkin sekian materi dari saya, slide-nya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pastinya inti dari materi ini kita tidak merubah semua jenis layanan yang ada, hanya kita lebih merubah ke manajemennya saja. Jadi yang awalnya mungkin poli, kita berubah menjadi cluster gitu. Kemudian ada pengelompokan siklus hidup yang ada di dalam klaster itu. Jadi untuk dalam gedung sendiri ada pelayanan di klaster 2 dan klaster 3. Jadi untuk klaster 4 kita tidak ada layanan, itu saja mungkin yang lebih ditekankan di materi sini. Jadi tidak untuk selebih itu apakah perlu pelatihan dan lain, mungkin kita dari provinsi nanti tanggal 19 ya Bu Afla ada pelatihan ya Bu Afla, kita akan undang teman-teman di kabupaten, kota, perwakilan 1 puskesmas percontohan, kita akan undang 1 dokter dan 1 kepala puskesmas
sebagai percontohan di tingkat kabupaten untuk menerapkan ILP percontohan yang ada di kabupaten tersebut. Nah, itu kan kita latih untuk manajemen puskesmasnya gitu. Yang selebihnya untuk layanannya tetap seperti biasa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Rani atas penyampaian materinya terkait ILP. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk sesi diskusi. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau kita diskusikan. Silahkan. Mungkin masih ada hal-hal yang kurang jelas. Atau sudah siap semua kah untuk melaksanakan ILP? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau semakin bingung? Sepertinya wajah-wajah bingung. Boleh open mic Ibu, Bapak Ibu semuanya? Kita diskusi aja. Ini masih bingung atau sudah paham ya mungkin semuanya, atau masih ada yang masih bingung ya Bapak Ibu? Boleh semua buka mic saja Bapak Ibu. Atau masih ada yang masih belum terlalu paham seperti apa sih LP itu ke depannya, atau masih belum bisa kayak apa ya merubah ke depannya puskesmas menjadi puskesmas LP otomatis kan banyak tanda tanya ya Bapak Ibu, terdengar berat, tapi kan sebenarnya kita tidak merubah apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan seperti pelayanan yang ada, dan tidak merubah untuk misalnya dia sudah puskesmas BLUD dan lainnya, tidak, tapi kita hanya merubah manajemennya saja Bapak Ibu. Mungkin Ilham dari HST apa masih standby? Atau yang dari Dinas Kesehatan yang lain selain Pak Ilham? Yang dari Dinas Kesehatannya TPCB? Ada yang masih standby? Pak Ilham, di HST sudah ada wacana puskesmas mana yang mau ditunjuk sebagai apa? Ada Bu, kemarin rencananya Barabai. Puskesmas Barabai. Oh, ya. Puskesmas Barabainya hadir lah. Barabai, dari Barabai ada. Dari puskesmas. Hadir Bu. Oh ya, siap mantap. Aur Banar. Aur Banar banyak pasien Kak Bu. Soho, Tomot, Soho di belakang. Puskesmas Barabai, Pak Reja masih di sana lah Pak Reja. Sudah ganti Bu. Oh sudah ganti. Oh ya. Jadi kayak apa puskesmas Barabainya siap nggak nih? Ibu kapusnya lagi di luar Bu. Ibu dokternya? Ada Pak Dokter. Oh ya, jadi Ibu Pak dokternya gimana Pak dokter? Nanti kan berarti ke saat orientasi berarti Pak dokternya ya nanti akan ikut. Wajib ikut ya Pak. Wajib ikut ya Pak dokter ya untuk pelatihannya nanti mungkin 4 hari di tanggal 19. Standar. Tina tak umut sih Din. Tersandar barangnya tersandar. Iya. Baik, mungkin kita samakan persepsi dulu lah. Mungkin kita anggaplah kasus. Boleh buka video semua lah Bapak Ibu. Kalau dia rasa bepandir sorangan di sini. Kami lawan Purani. Boleh buka video yang ya. Mungkin ulun tanya puskesmas Barabai dulu, mungkin lah kita samakan persepsi. Misal ada pasien datang ke puskesmas Barabai, pasien itu adalah lansia.
Kita datang ke puskesmas, kita arahkan kemana dulu Bu? Bapak, siapa dari puskesmas Barabai yang bisa menyambung narasinya? Ada pasien ceritanya, seorang lansia datang ke puskesmas Barabai dengan keluhan sakit batis, sakit lintuhut ya. Kemana dulu diarahkan si pasiennya? Kita masih pakai prioritas ya. Halo, puskesmas Barabai. Kedengaran tak masih suara ulun? Daus gimana Pak Daus? Menyemuti ibu pimpus. Ibu Pimpus. Atau puskesmas lain yang bisa menangkap penjelasan Bu Rani tadi, kita analogikan ada pasien lansia, dia datang ke puskesmas, baru di depan pintu puskesmas. Jadi sebagai petugas puskesmas ngapain? Silakan, puskesmas lain dah selain Barabai, angkat tangan. Kambat Pak, Kambat Utara. Lansia itu klaster 3 kalau gua. Lansia klaster 3, nggih. Hanyar masuk pintu puskesmas Pak, pasiennya hanyar masuk pintu puskesmas. Ada petugas menyambut, ulun hendak bawa obat, ya diarahkan kemana dulu Pak? Kalau di Kambat pula, kalau yang selama ini kami terapkan, pasien dengan lansia itu kalau datang disambut di meja depan. Ada identifikasi Meja pasien. depan tuh apa Pak? Gimana? Meja depan tuh apa Pak? Meja resepsionis ada informasi gabung sama identifikasi pertama pasien, Bu. Oh iya. Nah, karena kita Kemudian? pakai e-puskesmas, di e-puskesmas itu ada sudah prioritas untuk lansia dengan kode L. Layanan khusus kode L itu masuknya di lansia, nanti diberi nomor antrian khusus kode L untuk dipanggil di loket pendaftaran. Nah, kita prioritaskan mereka, ada artian kode L itu didahulukan karena mereka itu lansia didahulukan. Jadi ada 3 laptop pendaftaran di puskesmas, ada yang umum, 2 ada yang umum tuh kodenya A, ada yang prioritas itu kodenya L. Nah, jadi yang L ini begitu datang, mereka didahulukan langsung dipanggil. Setelah dipanggil, identifikasi kebutuhannya apa, baru diantarkan ke poli lansia untuk menunggu dilayani di poli lansia. Nah, itu Bang di wadah kami Bu Ai. Oke. Sekarang Puskesmas Kambat Utara menerapkan integrasi layanan primer. Begitu sampai di pendaftaran, tadinya yang di poli lansia, maka pasien lansia tadi diarahkan kemana Pak? Gimana Bu? Kurang jelas setelah di poli lansia. Belum, masih di bagian pendaftaran, dia sudah diidentifikasi pakai masuk ke dalam aplikasi e-puskesmas. Ini ceritanya Puskesmas Kambat Utara sudah melaksanakan ILP. Kalau sebelum ILP, si pasien tadi diarahkan ke poli lansia. Sekarang sudah melaksanakan ILP, maka pas tadi diarahkan kemana Pak? Ke klaster 3. Ya, klaster 3. Jelas ya, Bapak Ibu yang lain diarahkan ke klaster 3 karena dia kategori usia lansia. Di klaster 3 dia mendapatkan pelayanan apa? Yang puskesmas lain silakan. Puskesmas Mas, yang bersedia aja menjawab. Nah, supaya kita satu persepsi aja. Si lansia sudah masuk di klaster 3. Oleh petugas di klaster 3, nih pasien diapakan? Halo, siapa yang mau ditunjuk? Puskesmas Kubur Jawa, Janam Esa. Dia mendapatkan apa aja Bu? Tekanan darah, pengukuran tekanan darah, terus pemeriksaan keluhan pasien, pemeriksaan Apa yuk? Bahasanya terus kalau dia namanya di apus tuh pemeriksaan penunjang, pemeriksaan suhu, pemeriksaan tinggi. Oke, habis itu setelah itu baru ke dokter.
Nah, semua pemeriksaan itu kita namakan apa di ILP? Ya harus screening ini, screening itu, screening obesitasnya dilihat, screening apalagi macam-macam screening lansia. Dia mendapatkan kalau kita sebut adalah paket pelayanan kesehatan lansia. Jadi tidak cuma sesuai dengan keluhan, tapi sepaket pelayanan kesehatannya itu yang diberikan kepada lansia. Ya, Iya, Bu. cukup jelas ya, Ya. cukup jelas Bapak Ibu bisa dipahami sampai sini. Nah, di klaster 3 dia paketnya apa saja sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Rani tadi, yang upaya standarisasinya. Dia sudah dapat apa saja sih, screening apa aja yang belum. Misalnya dia harus screening obesitas sekali setahun misalkan. Tapi ternyata dia dalam tahun ini belum mendapatkannya, maka dilakukan screening pada saat itu. Screening apa lagi yang belum? Jadi tidak hanya sekedar menanyakan dia keluhannya apa, sakit batis terus dibawa ke dokter, diobati, pulang, selesai. Ada kayak itu lagi cara mainnya. Kalau ILP kita sepaketan apa yang belum didapatkan oleh si lansia tersebut selain keluhan utamanya. Kalau pada saat itu memungkinkan untuk diberikan, maka langsung diberikan pada saat itu. Tapi kalau misalnya belum, maka ditindaklanjuti. Misalnya pada saat itu dia ternyata belum dilakukan apa tadi paketnya belum hafal juga. Tinggal mengisi itu aja. Paket lansia itu misalnya pemeriksaan apa namanya kemandirian misalnya pada saat itu belum dilakukan, tapi kemudian ada saatnya nanti pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka itu menjadi bahan evaluasi petugas, dilakukan pencatatan, nanti itu yang jadi bahan dilaporkan ke Pustu atau yang pemilik wilayah setempatnya sebagai pemantauan wilayah setempat. Oh ternyata si lansia A ini belum mendapatkan screening A, B, C, D, E dan seterusnya. Screening ini, screening itu belum mendapatkan. Dia belum mendapatkan pelayanan ini, pelayanan itu yang sesuai dengan SPM. Nah, pada saat itu nanti akan dibahas nanti di setiap minggu oleh pemilik wilayah kerja tempat domisilinya si lansia. Dan mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan rumah oleh kader, kunjungan rumah oleh ya, jadi sistemnya seperti itu. Nah, ketika di kelas laboratorium, petugas mengarahkannya kemana? Coba Salahnya. Hah, per 12 sudah? Puskesmas yang lain mana ya suaranya? Si lansia tadi sudah masuk ke klaster 3, dia sudah mendapatkan paket pelayanan, ternyata perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Dia diarahkan kemana? Klaster 4. Ke? Lintas klaster, Bu. Iya, lintas klaster. Dia ke laboratorium sebagai lintas klaster. Klaster setelah selesai dari laboratorium dia kembali lagi di klaster 3, dilakukan pencatatan dan seterusnya, dia dapat terapi, dapat obat, dia kemana lagi, diarahkan ke dapat terapi, dapat obat misalnya, dia kembali ke lintas klaster di bagian kefarmasian atau apotik lah, tempat yang di puskesmas, lalu boleh pulang. Nah, dengan analogi seperti itu apakah bisa dipahami Bapak Ibu cara kerjanya ILP seperti apa? Jadi si pasien ini tidak dapat 1-2 pelayanan, tidak mendapatkan hanya obat saja untuk sakit batisnya ada, tidak hanya mendapatkan obat untuk keluhan flu, batuk misalkan ketika seseorang berobat ke puskesmas, tidak, tapi dia mendapatkan paket pelayanan yang harus dia dapatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Pasti tadi. Nah, tinggal paket pelayanannya itu apa saja, itu tadi sesuai dengan programnya masing-masing. Misal lagi contoh balita datang dibawa ibunya ke puskesmas, kemana dulu dia? Coba bisa dari puskesmas Pagat, ada puskesmas Pagat. Ini kayaknya apa deh? Kenapa Bu tadi Bu? Kalau jelas Bu internet kami lelet. Oh, oke. Seorang balita Pak. Contoh Klaster kasus dua. lagi. Klaster Gua 2. gitu, boy balita tuh. Balita, sebentar, balita ini hanya masih digendongan mamanya. Dia datang ke puskesmas, sampai baru masuk ke dalam puskesmas, masuk pintu puskesmas, dia kemana dulu?
Kalau kita Kemana? Langsung ke klaster 2 kah? Ayo, yang lain Puskesmas Pandawan coba. Puskesmas Pandawan mana nih? Katanya Hanyar masih digendong mamanya, batuk-batuk, pilek, takut melawan petugas puskesmas. Kemana ulun nih Bu? Ya, anak ulun batuk pilek. Ini yang Barabai kededak orang ini. Barabai ada, tapi tadi tersandar dokternya. Siapa? Pak Daus, Raum, Pak Daus. Pak Daus? Oh, Pak Daus. Nah, Barabai aja sini dulu, Pak. Oke, Bu Alfa. Bu Alfa ya. kita belajar kasus. Oke, maaf lah Pak. Pasien balita datang, digendong mamanya masih, jar mamanya, nih Pak jar, batuk pilek, Hanyar masuk ke dalam puskesmas, batuk pilek, nah, diarahkan kemana Pak si ibu nih? Klaster 2. Langsung ke klaster 2 kah? Ini kalau sudah implementasi ELP atau yang selama ini kami jalankan? Implementasi ILP, pasiennya Hanyar masuk ke pintu puskesmas. Pasien Hanyar iya, kalau ke pendaftaran dulu seperti biasa. Jadi ke bagian pendaftaran, catat datanya, pakai apa tadi? Kemudian puskesmas lah, puskesmas. G, oleh petugas di loket pendaftaran baru diarahkan ke klaster 2. G, di klaster 2 disambut oleh petugas waktu itu yang adanya bidan. Si bidan ngapain Pak menghadapi pasien ini, apa ajarnya Pak seharusnya dilakukan oleh si bidan? Paket layanan anak. MTBS. Ya. Kalau ILP itu masuk dalam paket layanan anak kan? Ya, Mau ya. dan mau berat badan itu masuk paket layanan. Pemeriksaan sesuai MTBS. Pemeriksaan sesuai MTBS. Lebih tepatnya apa Pak? Paket layanan. Paket layanan. Iya, paket layanan untuk balita sakit. Yang kita pakai memang MTBS ya, MTBS untuk penata laksanaan balita sakitnya. Ya, dia di screening dari A sampai Z-nya sesuai dengan formulir MTBS. Kemudian di luar MTBS itu dia paket-paket layanan apa saja sih yang belum didapatkan oleh si balita itu harus kita screening. Ya, jadi selain MTBS-nya itu, apalagi ulun belum hafal jawabannya paket layanannya untuk balita. Jadi apa aja lagi, misalnya si balita pernahkah dia diajak oleh ibunya ke posyandu untuk penimbangan minimal 8 kali setahun misalnya. Sudah berapa kali dia ditimbang dalam setahun, sudah berapa kali dia diukur tinggi badan dalam setahun, imunisasinya lengkap apa sudah. Nah, kalau yang berapa kalinya itu kan belum ada di MTBS. MTBS timbangan antropometri pada saat kunjungan. Tapi kalau sudah berapa kali didapatkan kan belum terlihat dari itu. Makanya itu. Ya, kalau misalnya umur si anak ini di bulan September atau bulan November udah sekian bulan, ternyata dalam 9 bulan dia baru mendapatkan penimbangan selama 1 tahun itu baru 4 kali ternyata. Nah, baru 4 kali, sedangkan di SPM balita kan dia minimal ditimbang berat badannya 8 kali selama setahun. Nah, artinya masih miss, si balita ini masih belum mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal. Artinya dia setiap bulan untuk mengejar minimal 8 kali sebulan, 8 kali setahun ditimbang, dia harus ditimbang setiap bulannya nanti. Dari September, Oktober, November, Desember, mengejar sisanya. Nah, seperti itu. Artinya jangan sampai ada missing service di 4 bulan terakhir, si balita itu tidak ditimbang. Jadi diarahkan. Jadi kita sebagai petugas di klaster 2 itu nanti kan memasukkan data ke dalam puskesmas Siapian, kemudian dievaluasi pemantauan nilai tempatnya. Ternyata si balita belum dilakukan penimbangan sesuai standar minimal. Misalnya seperti itu. Nanti ditindaklanjuti oleh petugas di pustu atau posyandu. Nah, karena minimal dia kunjungan ke posyandu kah supaya parah
kadausan ke puskesmas si balitanya di posyandu aja, misalnya disuruh untuk mengikuti pelayanan di posyandu atau di pustu yang dekat dengan rumahnya. Jadi minimal si balita tersebut sudah sudah dapat pelayanan minimal dengan penimbangan yang 8 kali selama setahun seperti itu. Jadi itu yang dinamakan paket-paket kayak itu, Pak. Ada lagi kita begitu dia seseorang datang ke puskesmas batuk pileknya aja yang diobati kada. Jadi kita cek, kita screening yang lain-lainnya kebutuhan si pasien itu sesuai siklus hidupnya, apa yang harus dia dapatkan sesuai siklus hidupnya. Itu yang harus kita berikan. Kalau pada saat itu tidak bisa diberikan, itulah yang dikejar di pustu dan di posyandu. Makanya nanti ada kader yang sampai kunjungan rumah yang perlu kita biayai transportasinya. Yang pian kena alokasikan di POK, perlu kunjungan kader, kunjungan rumah untuk menghayo-hayo atau mengedukasi supaya si pasien itu mendapatkan edukasi tentang paket pelayanan yang perlu didapatkannya. Sampai sini bisa dipahami lah Bapak Ibu. Bisa Bu. Bisa aja. Ya kalau apa dos? Nyaman aja loh. Kira-kira berat lah untuk diimplementasikan di puskesmas. Kalau kada berat, kira-kira tahun ini semuanya bisa aja kalau langsung kita gawe aja ILP di HST. Bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya kada berat, kada boleh hakun kadanya aja lagi. Yang kada hakun siapa Pak kira-kira? Nang koler. Nang koler berarti kalau ulun simpulkan bilanya kada hakun itu koler. Ya itu lah pala. Ya loko. Iya loh, itu Sidin lah namanya nyambat lain ulun. Kawan pian jua tuh Sidin pelakunya. Jar Sidin bilang ada hakun itu koler jar. Baik, ada yang mau ditanyakan kah Bapak Ibu sekalian? Ulun kira Tuhan pian pasti insya Allah paham aja dengan konsep ILP ini, tinggal kita mengimplementasikannya. Nah, dengan materi yang disampaikan Ibrani tadi, mudah-mudahan ada gambaran pian-pian nanti mengimplementasikannya, kira-kira nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa, apalagi yang perlu kita evaluasi. Misal kayak kemarin kan dari Kemenkes sudah menawarkan, sudah mensosialisasikan usulan pemenuhan kebutuhan alat atau fasilitas untuk di puskesmas, di pustu dan di posyandu. Nah, mudah-mudahan semua puskesmas di sini sudah mengusulkannya juga, karena sekarang kayaknya udah tutup usulannya. Mudah-mudahan kemarin sudah mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di puskesmas, karena itu adalah untuk menunjang pelaksanaan ILP tentang pian-pian di alat-alat apa yang masih kurang, fasilitas apa yang masih kurang, itu kemarin sudah dibuka oleh Kemenkes untuk usulan kebutuhannya. Mudah-mudahan ya pian-pian sudah diusulkannya semua sesuai dengan kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tidak ada lagi yang didiskusikan, bisa ulun simpulkan bahwa pian-pian sudah paham, ya, sudah mengerti dengan konsep ILP ini, dan insya Allah tahun ini minimal satu kami harapkan dari Kabupaten HST untuk melaksanakan ILP pada tahun 2023 dan diikuti dengan seluruh puskesmas untuk dilaksanakan ILP di tahun 2024. Ya, bisa Bapak Ibu? Deal? Ada yang mengherani ulun bukan dari serangan, ayo. Bu, betakun pang Bu ulun Bu. Siap, nggih. Untuk Silakan Pak. pelaksanaan ILP ini adakah monitoring dan evaluasinya di puskesmas Bu? Monitoring dan evaluasi oleh siapa maksudnya Pak? Maksudnya mungkin yang berkepentingan, mungkin dari dinas kah, misalnya puskesmas ini sudah melakukan ILP atau belum, Ya. gitu. Karena kan kalau cuma di sistem kita kan orang kada tahu kita sudah ILP atau belum. Ya, jadi di provinsi sendiri pasti ada monepnya Pak. Di provinsi monep, tapi kalau tingkat provinsi itu tidak mungkin bisa memantau ke seluruh puskesmas. Ya, jadi paling kami ambil sampel acak aja nanti pada saat monep, mungkin salah satunya aja yang kita datangi di Kabupaten HST misalnya. Untuk level kabupaten itu di 2024
kalau tidak salah ada dana untuk pendampingan POK. Mudah-mudahan juga Kabupaten HST mengalokasikannya. Mungkin Pak Ilham bisa informasikan untuk 2024 itu adakah dianggarkan menu untuk pendampingan atau monef ILP? Oh, bentar Bu. Jadi intinya untuk pelaporan dari Puskesmas dari ini ke Deda Bulah cuman evaluasi dan monitoring dari provinsi aja Bulah. Iya, kalau untuk dari Puskesmas itu tuh pendampingan Pak. Jadi kita karena ini masih proses berjalan yang masih perlu kita giring, kita lebih fokus ke pendampingan. Pendampingan itu dari kabupaten dia melakukan dari provinsi kami di tanggal 19 sampai 22 nanti akan melatih kan perwakilan dari kabupaten dan puskesmas yang disebutkan Bu Rani tadi kan puskesmas Barabai 2 orang, dari dinas kesehatannya 3 orang, itu kami latih untuk menjadi ya fasilitator yang dia bisa melakukan pendampingan ke kabupaten ke puskesmas. Jadi di kabupaten sudah punya fasilitator untuk melakukan pendampingan ke puskesmas. Nanti fasilitator kabupaten ini melakukan pendampingan di puskesmas. Puskesmas ini juga dibekali itu tadi untuk melakukan pendampingan ke level di bawahnya, ke pustu dan posyandu atau pada saat kunjungan kader dengan rumah ya. Nah, jadi orang puskesmas ini nanti yang sudah didampingi oleh petugas kabupaten ini yang akan melakukan pendampingan ke level di bawahnya, jaringan dan jejaringnya, pustu dan posyandu seperti itu. Jadi kita berjenjang. Siap, lanjut Jadi Bu. kita masih fokus ke pendampingan karena tidak mungkin kan sosialisasi PRAF langsung sempurna ada. Jadi kita tentunya masih ya perlu didampingi supaya nantinya yang dijalankan di puskesmas itu sesuai dengan konsep ILP yang sebenarnya. Tapi kalau sudah turun ke pustunya, Jadi pada pelaksanaannya, misalnya nanti puskesmas Barabai masih campur-campur nih antara konsep lama dengan konsep baru, ya kita arahkan nanti dengan konsep yang ILP seperti apa, kita perbaiki. nah mantap tuh gue Barabai aja dulu, karena kami belajar Barabai. Barabainya apa dulu Pak? Suhunya dulu, Bay. Oke. Baik. Sudah cukup. Atau berdua kah Pak dengan Kambat Utara? Ini bisa itu Bu, supaya Nah, lebih kita- ringan. Barabai aja gue dulu. Suhunya tuh. Bisa Mas. Tahun ini atau mau semuanya puskesmas tahun ini ya kada masalah, dilaksanakan aja kita pelan supaya tujuannya itu apa, supaya kita tahu sejauh mana konsep yang kita jalankan ini bujur kadanya kendalanya ke apa ya. Baik, nanti kami menunggu surat penunjukan dari Kabupaten HST aja puskesmas mana yang tahun ini dan puskesmas mana aja untuk dilanjutkan di tahun depan. Tapi bukan berarti puskesmas yang ada ditunjuk tuh ada umpat menggawi ILP lah, seberataan akhirnya akan menjadi puskesmas ILP. Cuman waktunya aja lagi cepat atau lambat pasti kita sambil menunggu instruksi dari Kemendagri dan gubernurnya, jadi pasti nanti akan dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukupkah? Di puskesmas ada buat screening penyakit secara umum mungkin. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusi, mungkin Bu Rani, tutup jaka Bu Rani, tutup jaka. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, apa yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi semua. Salah hilap kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan lift Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belikan.
Makan di tempat masing-masing jala Bapak Ibu lah. Makan madang nasi kotaknya Bu Ena. Belum tetap lah. Makasih Bu.